وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 825 Hijriah. Terakhir selesai pada hadis yang ke-6 terkait dengan adab-adab makan ya. Sebenarnya masih ada beberapa poin terkait dengan adab-adab makan ini, cuman dalam 2-3 hadis ke depan akan disebutkan lagi. Ini kelihatannya hadis adab tentang makan itu tersebar di beberapa tempat, tidak terkumpul dalam satu tempat. Insyaallah kita lanjutkan terkait dengan adab makan nanti pada hadis berikutnya. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-7. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, nama beliau Abdurrahman ibnu Hurmuz. Abdurrahman ibnu Hurmuz, seperti yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan adab-adab mengucapkan salam, liyusallimis saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim war raqibu 'alal mashi. Ya, ini sebenarnya sudah kita jelaskan ya di adab-adab salam sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang lebih muda yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang sementara jalan mengucapkan salam kepada yang sementara duduk, dan yang jumlahnya sedikit lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Kalau berpapasan 2 orang sama 3 orang, atau 1 ketemu 2 orang, maka yang disunnahkan memulai salam pertama kali adalah yang lebih sedikit, Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, yang berkendara lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Nah, sudah kita sebutkan ya bahwa ini terkait dengan adab, terkait dengan hak seorang muslim. Di mana kata Nabi SAW, kalau ada anak kecil dengan orang tua ketemu, atau tidak mesti orang kecil anak kecil orang tua, mungkin beda-beda setahun, beda-beda 2 tahun gitu ya, sebaya tapi tidak sama persis umurnya. Ya, ketika bertemu ya, maka yang lebih muda ya, atau yang as-saghir ini yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, artinya apa? Yang punya hak mengucapkan salam lebih dahulu adalah anak kecil. Jadi kalau ada orang yang lebih tua ketemu dengan orang yang lebih muda, orang tua jangan mengambil haknya ini anak yang lebih muda. Ya, kata para ulama, kalau ketemu orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda, yang lebih tua salam duluan, maka ini khilaful aula. Ya, ada yang mengatakan khilaful aula itu seperti makruh karena mengambil haknya yang lebih muda. Karena kan kita sebutkan bahwa kalau 2 muslim ketemu, maka yang terbaik siapa? Yang lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, di sini yang lebih dahulu mengucapkan salam haknya si anak muda dibandingkan yang tua. Maka yang tua jangan mengambil hak anak muda tersebut. Dia tinggal diterima salam, tunggu disalami saja. Kalau misalnya sudah mendekat, kira-kira si anak ini tidak ada tanda-tanda dia akan mengucapkan salam, atau ini anak muda biasanya tidak pernah mengucapkan salam, maka dia baru boleh mengambil haknya itu anak muda. Ya. Jadi tidak mengambil hak orang yang lebih berhak lebih dahulu mengucapkan salam. Ini hukumnya khilaful aula atau makruh. Demikian pula kalau ada orang duduk di masjid, misalnya di tangga masjid atau di depan masjid, ada orang yang lewat. Ya, maka di sini jangan yang sedang duduk sapa orang lewat, assalamualaikum. Nah, justru orang yang sedang jalan itu yang lewat yang punya hak untuk mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang duduk nunggu saja disalami. Kalau kira-kira sampai dekat-dekat dia tidak salam, baru diambil haknya, karena berarti dia tidak pakai haknya. Kalau dia mau ucapkan salam terus dia orang itu lebih dahulu, padahal dia yang lebih berhak, ini orang yang duduk ini melakukan amalan yang makruh.
karena mengambil hak orang lain, haknya orang yang sementara sementara lewat. Maka perlu diperhatikan, jangan sampai seorang mau dengan niat mengejar pahala tapi malah makruh hukumnya. Ya. Jadi tidak sembarangan kemudian seorang, saya mau lebih dahulu, ada adabnya masing-masing. Ya. Jangan sampai tergolong dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam min muridin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mau kebaikan tapi dia tidak dapat gara-gara caranya yang salah. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan pahala dari duluan mengucapkan salam, lihat-lihat dulu kamu yang punya hak atau bukan. Nanti dia tinggalkan haknya, tidak dilakukan, baru kita yang ambil, kan begitu. Demikian pula rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Kalau papasan di jalan, ya, satunya sendiri, satunya dua, maka yang dua ini nunggu. Jangan duluan mengucapkan salam kepada yang satu yang punya hak untuk duluan mengucapkan salam. Dua dengan tiga, ya dua yang punya hak, karena mereka bertiga. Jelas ya? Nanti kalau sudah dekat-dekat ternyata yang dua ini tidak mengucapkan salam, baru diambil haknya oleh yang tiga orang ini. Iya. Demikian pula yang berkendara dengan orang yang jalan, yang naik motor dengan jalan kaki. Ya, yang jalan kaki jangan dia yang duluan mengucapkan salam, tunggu saja. Yang naik motor, yang naik mobil dia yang berhak, haknya dia untuk lebih dahulu mengucapkan salam. Kalau sudah dekat berpapasan sudah tidak ucapkan salam, berarti dia tanggalkan haknya, kita baru ambil. Kita ucapkan salam kepadanya. Ya, inilah adab-adab Islam yang harus diperhatikan dalam mengucapkan atau memulai atau menjawab salam. Dan para ulama menjelaskan, ketika orang yang lebih muda bertemu dengan yang tua, kenapa yang lebih muda ini lebih dahuluan? Karena yang tua punya hak, yakni untuk dihormati, dimuliakan. Maka yang anak muda ini, yang lebih muda usianya, dianjurkan, diberikan penekanan untuk lebih dahulu. Nah, demikian pula yang berjalan dengan yang duduk, ya, sama yang berkendara kepada orang yang berjalan. Kalau satu jalan kaki, satu berkendara, ini berkendara kan statusnya lebih di atas ketika itu. Ketika dia berkendara, satunya berjalan. Nah, ketika berkendara dan melihat ada orang jalan kaki, itu mahallu al-fakhr. Tempatnya bisa muncul dia bangga dan seterusnya. Maka untuk meredam itu, Islam menyuruh dia mengucapkan salam kepada yang jalan kaki supaya tidak timbul perasaan lebih ini, lebih itu dan seterusnya. Ya. Demikian pula yang jumlahnya sedikit mengucapkan lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, karena al-jamaah punya hak dibandingkan yang munfarid. Ya. yakni berdua bertiga lebih mulia dibandingkan sendiri. Ya, makanya dalam Islam dimakruhkan safar sendirian. Nah, law ya'lamu ar-rajul ma fil wahda lama bata wahda lama safara wahda wa lama bata wahda. Seandainya seorang tahu jeleknya bersendiri, dia tidak akan safar sendirian, tidak akan tidur sendirian. Iya. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau safar itu orang safar dengan kondisi perjalanan biasanya orang kurang muraqabahnya dengan Allah. Kalau dia sendiri dia bisa bikin macam-macam. Beda kalau dia berdua bertiga sama temannya. Hal-hal yang bisa dilakukan sendiri dia tidak akan lakukan kalau ada orang yang lihat dia. Maka itu menjaga dia untuk tetap taat kepada Allah selama di jalan. Nah, itu dampak buruknya safar sendirian, karena dia bisa keluar kontrol kalau dia sendirian. Ya. Karena itulah para ulama mengatakan hukum makruh ini hilang kalau orang itu merasa percaya bahwa tetap saya akan taat kepada Allah, tidak akan melakukan macam-macam kalau saya safar sendirian. Nah, maka hukum makruh terangkat darinya. Ya. Tapi hukum asalnya seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini sudah kita jelaskan ya terkait dengan adab salam. Selanjutnya masih dalam adab salam, qala rahimahullah wa an Ali bin Abi Thalib wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Nabi. Beliau adalah anak kecil yang paling pertama masuk Islam. Kata para ulama, orang dewasa merdeka laki-laki yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Orang perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Ya. Kemudian budak pertama yang masuk Islam adalah Bilal. Dan anak kecil pertama yang masuk
Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi kalau ditanya siapa orang yang paling pertama masuk Islam secara mutlak? Iya, kata para ulama Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ketika menerima wahyu di Gua Hira, kemana beliau? Ke Khadijah dulu, ke rumahnya. Dan Khadijah langsung mengatakan tenang, ya kan? Langsung beriman kepada apa? Itu belum disampaikan ke Abu Bakar, belum. Kan pulang dari Gua Hira langsung ke rumah dulu, bukan ke rumahnya Abu Bakar. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan Abu Bakar, ada sebagian, tapi sebagian lain mengatakan Khadijah karena dari Gua Hira setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau langsung kabarkan kepada Khadijah dan Khadijah beriman kepada beliau saat itu juga. Ya, Allah taala alam bisawab. Ada perbedaan pendapat terkait dengan orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak. Ya, dan Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Nabi SAW sejak kecil. Karena bapak beliau Abu Thalib itu punya banyak anak, Abu Thalib ini. Dan ketika kena krisis moneter di Mekah waktu itu, kena krisis keuangan, Abu Thalib memburuk, tidak bisa membiayai anak-anaknya. Maka Nabi SAW berinisiatif dengan Khadijah mengatakan, ini Ali sini saya yang rawat di rumah saya. Diambil sepupunya untuk dirawat. Ya, sejak saat itulah Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi SAW dan menunjukkan bagaimana keberanian beliau. Ketika beliau masih kecil, beliau sudah berani mengatakan, saya akan gantikan engkau ya Rasulullah di tempat tidurmu, ya kan? Ketika rumah beliau SAW dikepung oleh kaum musyrikin, ketika sudah sampai kabar ke telinga mereka, Muhammad ini mau hijrah malam ini, kita harus bunuh dia. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menawarkan, saya akan menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya. Dia menunjukkan bagaimana keberanian beliau di usia yang masih sangat muda, radhiyallahu ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Ini terkait dengan hukum mengucapkan dan menjawab salam. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa mengucapkan salam hukumnya apa? Apa hukumnya mengucapkan salam? Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Menjawab salam hukumnya wajib, wajib kifayah juga. Ini dijelaskan di sini. Kata Nabi SAW, sudah mencukupi kalau jamaah sekelompok orang kalau melewati seseorang, kalau melewati orang lain gitu ya, maka cukup salah seorang dari jamaah ini yang mengucapkan salam, yang lainnya sudah gugur. Ya, ini menunjukkan apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau sudah ada yang mengerjakan, gugur dari yang lain. Jadi kalau saya bertiga berempat lewati seorang yang sementara duduk, ya kami yang jalan ini mengucapkan salam kepada yang duduk, tapi tidak perlu empat-empatnya. Salah satunya ada yang mengucapkan, ya sudah. Demikian pula wa yujzi 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Demikian pula kalau kami bertiga berempat ada orang mengucapkan salam kepada kami, salah seorang yang menjawab, maka sudah gugur kewajiban dari tiga yang lainnya, kan begitu. Salah seorang sudah ada yang menjawab. Ini fardu kifayah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ya. Kemudian ada salam berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala. Masih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan khalifah kaum muslimin, khalifah yang terakhir. Ya, khalifah yang keempat. Secara dalam istilah syariat, khalifah itu hanya digunakan untuk empat ini. Jadi khalifah sebagai suatu istilah syariat. Setelah Ali bin Abi Thalib itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW summa al-muluk, raja-raja. Makanya raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib, raja pertama kaum muslimin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau adalah raja terbaik dalam sejarah Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun yang namanya khalifah itu berakhir di Ali bin Abi Thalib. Sebagian mengatakan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kekhalifahan sepeninggalku 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian siapa? Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa itu? 12 tambah 24.
Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib itu sekitar 5 tahun setengah. Jadi 29,5. Ya. 6 bulan terakhir menggenapkan 30 tahun itu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sempat beliau menjadi khalifah selama 6 tahun sebelum mengalah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mencegah pertumpahan darah. Ini 30 tahun genap. Ya, jadi setelah zamannya keempat khalifah disebut dengan istilah Malik, raja, muluk. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya memiliki keutamaan yang sangat besar, tentu saja termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa kedudukan Ali di hadapan beliau bagaikan Harun di hadapan Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Bedanya tidak ada nabi setelah saya. Ini seandainya ada nabi mungkin kamu gitu ya. Maksudnya begitu ya. Karena disamakan kedudukannya seperti Harun bagi Musa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam, fa idza laqitumuhum fi tariqin faqarruhum ila adyaqi." Akhrajahu Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, jangan mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Apa hikmahnya? Karena sudah kita sebutkan, apa makna assalamualaikum? Assalamualaikum dengan doa. Doa mendoakan keselamatan. Keselamatan itu dunia akhirat. Ya, sudah kita sebutkan dua makna assalamualaikum. Makna yang pertama, assalam bermakna keselamatan. Dan makna yang kedua, assalam bermakna nama Allah. Ini Allah assalam bersama kamu. Nah, dan sifat-sifat semacam ini tidak layak untuk disematkan kepada orang yang kafir kepada Allah. Karena orang-orang yang kafir kepada Allah tidak selamat. Ya, tidak selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat. Ya, tidak selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat. Karena itulah Nabi SAW melarang untuk mulai mengucapkan salam kepada mereka. Kalau kalian berjumpa dengan mereka di satu jalan dan mengharuskan desak-desakan, harus ada yang mengalah, fattaruhum ila adyaqi. Mereka yang mengalah, jangan kamu yang mengalah. Ini kalau jalannya harus desak-desakan, tapi kalau jalannya lebar, ngapain dorong orang ke pinggir? Ya, orang muat juga jalannya kan begitu. Ya. Jadi syariat mendorong ke pinggir maksudnya kalau itu harus ngantri orang lewat di situ. Ya, jangan orang muslim yang di pinggir kayak orang apa gitu. Jadi harus menampakkan kemuliaan maksudnya ya bahwa suruh mereka yang jalan di pinggir. Itu kalau jalannya sempit atau memang tidak bisa berjalan. Tapi kalau jalannya lebar, cuman berdua, ya bertiga masih muat jalan, ngapain dipepet ke pinggir? Ya, bukan itu intinya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, di hadis ini terdapat dua hukum. Yang pertama adalah larangan memulai mengucapkan salam kepada selain Muslim. Disebutkan Yahudi dan Nasrani sekedar contoh. Semua orang yang bukan Islam seperti ini hukumnya. Tidak boleh seorang Muslim mulai mengucapkan salam kepada mereka. Dan hukum larangan di sini adalah haram, bukan makruh. Hukum larangan di sini adalah haram, bukan makruh. Jelas ya? Nah, ini pendapat yang paling tepat di kalangan ulama. Walaupun ada pendapat-pendapat lain di kalangan ulama yang membolehkan, ya, dan ada yang memberikan rincian, ada yang mengatakan makruh. Ya, ini pendapat-pendapat lain dalam artian, ya, kita harus paham bahwa ini bukan ijma, bukan sepakat para ulama haram. Ada yang mengatakan boleh tapi makruh, ya. Ada yang mengatakan tetap boleh secara mutlak. Nah, ya, ada pendapat-pendapat lain. Ya, jadi maksudnya jangan sampai suatu saat di mana dengar ceramah mengatakan makruh atau ada yang berpendapat bolehnya terus dibilang aliran sesat. Anda. Ini ada pendapat memang seperti ini di kalangan ulama. Cuman yang lebih tepat adalah bahwa hukum di sini, hukum pelarangan di sini adalah haramnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan hukumnya makruh seperti yang kita katakan tadi. Bahkan seperti Al-Qadhiyah mengutip pendapat sebagian ulama mengatakan bolehnya dalam keadaan darurat. Boleh
mulai mengucapkan salam kepada mereka dalam kondisi darurat. Ya, ini pendapat dari kalangan tabi'in, pendapatnya Alqamah dan Ibrahim An-Nakhai. Ya, rahimahumullah taala. Karena itulah Imam Al-Azai, imamnya kota Syam, beliau memberikan kesimpulan, in sallamta faqad sallama salihun wa in tarakta faqad taraka salihun. Kalau kamu mulai mengucapkan salam kepada orang kafir, ada orang soleh sebelum kamu yang melakukannya. Yani ada ulama yang berpendapat dengannya. Kalau kamu tidak mulai ucapkan salam kepada orang kafir, ya, maka ada juga orang-orang soleh sebelum kamu yang tidak melakukannya. Yani dua-duanya ada salafnya, dua-duanya ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Tapi yang lebih tepat dalam hal ini adalah hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan lahiriah hadis ini. Larangan untuk mulai mengucapkan salam. Ya, dan alasannya jelas karena mengucapkan salam mengandung doa keselamatan dan tidak selayaknya mendoakan keselamatan kepada orang-orang selain muslim. Ya, boleh mendoakan mereka dengan doa hidayah. Ya, didoakan mereka dengan doa misalnya kesehatan, boleh. Ada anaknya baru lahir didatangi diucapkan selamat ya atas kelahirannya, boleh. Ya, ada anaknya baru lulus wisuda, semoga ilmunya bermanfaat misalnya, didoakan, tidak ada masalah. Tapi mendoakan ampunan, rahmat, keselamatan nggak boleh. Nah, jelas ya? Ini tegas dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hukum menjawab salam, bagaimana kalau dia yang duluan mengucapkan salam kepada kita? Pergi belanja ke toko Cina misalnya, dia duluan bilang assalamualaikum. Nah, kita sebagai pembeli, apa hukum menjawab salam? Ya, yang lebih tepat, pendapat yang paling tepat di kalangan ulama adalah wajib menjawab salam, tapi cukup dengan ucapan waalaikum atau alaikum. Ya, alaikum kan artinya sama-sama, kamu juga. Ya. Kalau dia bilang assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu, ya, maka kita jawab waalaikum, kamu juga. Itu saja, waalaikum atau alaikum. Ya, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah berjalan bersama Aisyah melewati sekelompok orang Yahudi. Ya, kemudian orang Yahudi ini berkata, assalamualaikum ya Abul Qasim. Ya, assalamualaikum ya Abul Qasim. Yani Nabi SAW. Maka beliau menjawab waalaikum. Ya, Nabi SAW apa? Menjawab waalaikum. Kata Aisyah, beliau emosi, bal alaikumussalam wadzam. Nah, ini riwayatnya assalamualaikum. Ya, bukan assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum yakni kematian, racun atas kamu wahai Muhammad. Dia mengatakan assalamualaikum. Maka Nabi SAW menjawab waalaikum, kamu juga. Nah, maka Aisyah berkata bal alaikumussalam wadzam. Justru kalian yang mati. Kalian yang didoakan keburukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, la takuni fahisyah. Wahai Aisyah, jangan mengucapkan ucapan fahisyah, ucapan buruk. Ya, jangan ucapkan ucapan buruk. Faqalat ma sami'ta ma qalu, ya Rasulullah, anda tidak dengar mereka bilang apa? Mereka bukan mengatakan assalamu, mereka mengatakan assamu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan awalaisa qad radatu alaihim alladhi qalu. Bukankah kamu juga dengar saya sudah membalas mereka, menjawab, saya katakan qultu alaikum. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan ucapan saya kepada mereka dikabulkan oleh Allah, ucapan mereka kepada saya tidak dikabulkan. Ya, Allah Taala alam bisawab. Dan juga warid dalam riwayat lain akan wajibnya menjawab salam dari ahlul kitab, dari orang-orang kafir dengan ucapan waalaikum atau alaikum. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini berdasarkan keumuman firman Allah, qul idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diucapkan salam kepadamu, ya, maka balaslah yang setara, sama atau lebih tinggi. Nah, di sini ketika berhubung karena mengucapkannya orang kafir, mengucapkan salam, ya harus dibalas. Ya, tapi balasannya dengan balasan yang setara, yang sama, yaitu cukup mengatakan waalaikum, kamu juga. Ya. Wallahu taala alam bisawab.
Kemudian di hadis Aisyah ini terdapat pelajaran bahwa selainnya orang yang berilmu, orang yang memiliki keutamaan, tokoh masyarakat, gitu ya, tokoh masyarakat yang dalam tanda kutip berpendidikan itu harus punya sifat pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu dengan celaan orang-orang yang bodoh. Jangan diladeni. Nabi SAW mendengarkan ucapan mereka, tapi beliau masa bodoh dengan itu. Selama hal tersebut tidak bukan penyerangan kepada agama, ya, tidak merendahkan Allah, merendahkan Islam, Nabi SAW tidak pernah ambil pusing. Kalau diri beliau pribadi yang dicela. Lihat, Nabi SAW tegas mengatakan, ya, perbuatan beliau menunjukkan beliau tidak pernah membalas orang karena faktor pribadi, serangan pribadi beliau nggak pernah. Ya. Kalau ada orang beliau hukum, itu murni karena dia melanggar aturan Allah. Ya. Karena dia murni melanggar aturan Allah. Adapun serangan ke pribadinya beliau, ucapan bahkan sampai percobaan pembunuhan, bahkan perempuan yang meracuni beliau itu beliau tidak hukum mati. Jelas ya? Perempuan yang meracuni beliau di perang Khaybar itu beliau tidak menuntut dia dihukum mati, tapi menuntut sahabat lain yang terbunuh gara-gara makan racun juga. Jadi beliau tidak mengatakan menginginkan kisah, enggak. Beliau tidak pernah membalas orang lain karena keburukan kalau serangan itu ditujukan ke pribadi beliau. Ya, tapi kalau sudah berbicara masalah agama, ya, pencemaran Islam, ya, nah, maka beliau orang yang paling keras dan paling tegas untuk membela. Nah, maka selayaknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama, kemudian terpandang di tengah masyarakat atau dianggap berpendidikan, ya jangan meladeni semua serangan-serangan yang datang. Ya, dia harus punya sikap pura-pura bodoh kepada apa? Semua yang datang. Karena kalau semua orang yang menyerang mau diladeni, ya habis waktunya. Ya. Kemudian pelajaran yang lain di sini adalah wajibnya membela kehormatan orang yang berilmu. Wajibnya membela kehormatan orang berilmu, ya, orang yang dimuliakan dalam Islam wajib dibela. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membela dirinya, tapi bukan berarti umatnya tidak boleh membela Nabi SAW. Umatnya wajib membela nabinya, walaupun Nabi sendiri tidak pernah membela dirinya. Ini hal yang harus diperhatikan. Karena sekarang orang ya terlalu apa ya? Ya, Islam betul memaafkan, betul. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat memaafkan, betul. Ya, beliau tidak pernah membalas serangan kepada diri beliau pribadi, betul juga. Cuman kan itu Nabi Muhammad SAW. Ya, pernah lihat bagaimana perlakuannya Umar dan Abu Bakar kepada yang mencela Nabi SAW? Kenapa nggak dibawakan itu? Betapa tegasnya mereka membela kehormatan Nabi mereka, ya kan? Ya. Ketika muncul isu-isu buruk tentang rumah tangga Nabi SAW, siapa yang paling keras? Ini masalah pribadi Nabi SAW. Nabi pusing. Nabi tidak ambil pusing mengurusi isu tentang rumah tangga beliau. Siapa yang berdiri membela? Umar bin Khattab yang menguruskan permasalahan. Ya. Jadi bukan juga dikatakan Islam memaafkan, Nabi SAW kan memaafkan. Jadi kalau ada orang yang mencela Islam apa dimaafkan saja. Nabi kan memaafkan. Betul kalau nabinya, tapi umatnya tidak boleh. Kalau nabinya dicela, nabinya dikatai macam-macam, ya berdosa kalau umatnya tidak membela. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW hidup di zaman sekarang, betul beliau akan masa bodoh dengan itu semua. Iya. Tapi umat bukan berarti umatnya masa bodoh, nabinya dicela. Itu masalah yang berbeda. Jelas ya? Karena itu melibatkan pribadi dan beliau SAW karena kelapangan dada beliau lebih memilih memaafkan. Tapi kita punya syariat bahwa orang yang mencela Nabi, ya, itu dijatuhi hukuman mati dalam Islam. Ya. Orang yang mencela Nabi Muhammad SAW itu dihukum hukuman mati, jatuh hukuman mati dalam Islam. Walaupun Nabi tidak minta dihukum mati, hukum Islamnya begitu. Bukan beliau yang minta, tapi hukum Islamnya begitu. Ya. Nah, maka ini yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ini. Jadi bedakan sikap beliau sebagai individu, beliau memaafkan betul, tapi umatnya ketika agamanya dicoreng, nabinya bicarakan macam-macam, ya tidak boleh dia bilang nabi aja memaafkan, apa dia kita? Bukan begitu cara berdalilnya. Ya. Beliau memaafkan karena beliau lapang itu. Tapi kita sebagai umatnya wajib untuk membela kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendengar orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum,
Beliau bukan hanya sebagai istri di sini, bukan. Beliau sebagai umat, sebagai murid, membela kehormatan gurunya, nabinya, ya, suaminya, kan begitu. Ya. Ini bukan hanya masalah pasangan di sini, tapi Aisyah di sini bertindak sebagai seorang umat, seorang murid. Ya. Ketika ada seorang yang mencela Islam dan Nabi SAW sebagai ikonnya tentunya di zaman tersebut, beliau membela. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak masalah dengan itu, artinya tidak ambil pusing dengan itu maksudnya. Ya, Wallahu taala alam bissawab. Kemudian perkara yang kedua yang disebut di sini adalah wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adiyaqi. Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang ahli kitab itu di jalanan, maka desak mereka ke pinggir, ke bagian pinggirnya. Ya, kata para ulama, ini kalau memang di jalan itu desak-desakan. Jalan lorongnya sempit, jalannya sempit, jembatannya sempit, dan semua mau menyeberang di waktu yang sama sehingga bertemu, ya. Dalam keadaan seperti ini jangan kita yang mengalah. Seorang muslim harus mulia dan merasa izzah, ya, memilih kemuliaan, harga diri, gitu ya, harga diri sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang yang, ya, masa ya kita menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah, kita yang minder, ya, kita yang mengalah, kita yang ini, kita itu, enggak. Nah, maka di sini hendaknya dia menampakkan izzul Islam, ya, kemuliaan Islam, harga diri sebagai seorang muslim. Nah, ini kalau jalannya sempit. Adapun kalau jalannya lapang, ya, tidak ada keperluan untuk, ya, ngapain dorong ke pinggir waktu di sini masih kosong, ya, cari masalah namanya. Ya. Baik, Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini selesai pembahasan terkait dengan adab-adab assalam. Ada pertanyaan sama sini? Silakan kalau ada. Apa itu Nabi membalas waalaikum? Sunnahnya membalas waalaikum. Waalaikum yang dimaksud doa yang salam yang pertama juga begitu. Iya, apapun salamnya kepada kita, ya. Assalamualaikum ataupun doa keburukan kayak kepada Nabi SAW tadi, jawabnya alaikum atau waalaikum. Karena dibalas setara sama. Ustaz, Ya. jadi ini kan ada dalam Islam. Jadi kalau umpama seorang, sekarang kan situasi kita tidak tahu biasa dan juga beragama Islam atau non Muslim. Ya. Jadi dia memberikan salam kepada orang Muslim. Apakah jawaban kita? Bagaimana caranya kita menjawab? Ya, seperti yang disebut di sini. Kalau ada orang bukan Islam mengucapkan salam kepada kita, ya, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Tapi ini kita tidak tahu. Oh ya. Iya, tidak tahu. Kalau kita tidak tahu kondisinya, kita ambil kondisi dominan saja. Ya, dominannya di Bantaeng atau kalau di Indonesia kelasnya dominannya apa? Kan muslimnya. Maka itu hukum asal yang kita ambil. Kecuali memang kalau ada indikator gitu ya, ada indikatornya. Tapi hukum asalnya kita di Indonesia itu mayoritas muslim, kan begitu. Nah, walaupun kalau ada misalnya kalau dia ragu-ragu dia jawab pakai waalaikum saja juga boleh, tidak ada masalah. Ya, juga boleh dia jawab pakai waalaikum saja, itu tidak ada masalah. Kalau misalnya dia ada 50-50 begitu kemungkinan muslim atau bukan, ya dia jawab waalaikum saja. Ya, dia jawab waalaikum. Nah, kalau sudah dijawab waalaikumsalamnya seperti tahu setelahnya dijawab. Ya tadi dari awal. Tadi dari awal kan hukum itu dibangun di atas keyakinan. Kalau tidak bisa yakin, dugaan besar. Nah, kalau dari awal dia membangun hukumnya di atas dugaan besar saya muslim, ternyata salah, ya sudah, nggak berdosa. Ya, yang salah kalau ragu-ragu terus dia jawab lengkap. Nah, kalau ragu-ragu cukup waalaikum saja. Ya. Tapi kalau dugaan besar muslim, maka dijawab lengkap, belakangan terbukti salah, ya sudah, tidak berdosa gitu. Nah, demikian pula misalnya kalau kita mau mengucapkan salam, tapi di situ kumpul orang Islam sama orang kafir duduk-duduk gitu, maka di sini boleh mengucapkan salam lebih dahulu dengan meniatkan orang Islamnya. Ya, jadi saya datang ke warung kopi gitu, ada orang Islam, ada orang bukan Islam,
maka saya boleh lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka semua dengan meniatkan yang Islam. Ya, terserah nanti dia balas yang lain atau yang jelas saya niatkan yang orang Islamnya. Ini boleh. Ya. Ya. Boleh kita mengucapkan salam kalau ke tempat yang keramat? Kalau kita ada biasa masyarakat tuh selamat ini, assalamualaikum. Iya. Ini mengucapkan salam, mengucapkan ta'awuz ketika ke tempat itu bermasalah semua. Ya, hatta mengucapkan ta'awuz pun tidak boleh. Apa kepentingannya baca ta'awuz lewat kuburan? Ya kan? Karena takut. Nah, takutnya ini bermasalah. Tidak boleh takut kepada makhluk gaib. Hukumnya bisa sampai dalam kesyirikan. Takut pada makhluk gaib seperti itu. Ya, hukumnya sampai syirik. Nabi SAW mengatakan kalau lewat kuburan bilang assalamu ala ahla diyar, kan begitu. Bukan bilang ta'awuz. Ya, assalamu ala diyar minal muslimin wal mu'minin, kan begitu. Ya, tapi kan enggak, bukan masalah ta'awuznya. Kita masalahkan keyakinanmu. Ya kan begitu, keyakinanmu. Buktinya dia baca ta'awuz, dia ucapkan salam kalau lewat sendirian siang malam-malam. Coba kalau lihat lewat rombongan, mana ada yang ta'awuz? Karena berani kan begitu. Ya, dan takut. Berarti kan masalahnya takutnya. Nah, takut ini bisa menjadi takut syirik gitu. Syirik kepada selain Allah Ta'ala. Takut kepada selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya." Yang demikian itu adalah setan yang menakut-nakuti walinya setan. Jadi tidak ada yang takut kepada setan kecuali walinya setan juga. Jadi kalau ada orang takut kepada setan, itu karena memang dia sudah jadi wali setan sebelum itu. Nah, maka tidak ada kepentingan, tidak ada alasan ucapkan salam ta'awuz melewati kuburan, melewati tempat apa, tidak ada kepentingan. Jelas ya? Nah, kalau sementara jalan terus singgah di pinggir jalan, ada a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tapi bukan masalah karena angker atau apanya. Memang itu sunnah kalau mampir dimanapun. Bahkan singgah di tengah jalan untuk di masjid, baca doa itu ta'awuz. Walaupun mau singgah di masjid, ya kan? Karena ini zikir untuk singgah di tengah jalan. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Mau singgah di pom bensin, mau singgah di masjid sekalipun, baca ini. Bukan karena keramatnya. Ya. Jadi tidak ada sama sekali justru berbahaya kalau seorang mengucapkan salam atau ta'awuz ketika melewati tempat-tempat yang seperti itu. Karena bermasalah tauhidnya berarti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.